Nah sekarang dihajar lagi sama PPN. Tambah lesu. Tambah lesu. Jadi gimana mau ngomong pertumbuhan ekonomi tinggi? Terus Mas, kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Prabowo gimana? Dengan pajak 12% itu. Ya berat lah. Berat lah. Berat? Kalau berat kenapa dilakukan gitu loh? Ya gatel aja kali. Dugaan saya ini pemerintah ini bokek habis nih. Jangan-jangan karena kabinetnya kebanyakan. Kalau ini dijalanin tetap oleh pemerintah, itu nambah orang miskin 1 juta. Nambah orang miskin 1 juta? Nambah orang miskin 1 juta. Waduh. Nanti mungkin Pertalite itu akan dikurangi. Karena model subsidinya akan diubah. BPJS Kesehatan udah ngasih tahu tuh ke publik, mau ada naik katanya. Ya kita lihatlah realisasinya nanti. Itu juga nanti iurannya mau naik. Gimana nggak serem tahun 2025 gitu. Tahun depan sudah mau diberlakukan makan gizi gratis, ya kan, makan bergizi gratis, makan bergizi gratis, ya kan, MBG, ya kan. Nah, anggarannya 10.000. Kalau barang-barang naik 10.000 kira-kira dapat apa? Terpenuhi nggak kira-kira gizinya tuh? Tunggu, anggaran 10.000. Ya. Di dalam 10.000 itu kan bukan cuma bahan baku. Nah, ada orang yang bekerja. Ada operasional, bumbu, masak segala macam gitu. Nah, kemudian mungkin katakanlah ongkos produksinya dan SDM yang bekerja katakanlah 15%. Berarti kan tinggal 8.500. Nah, 8.500 itu jadi satu porsi itu 8.500. Bukannya 10.000. Kan bisa jadi memang siapa mau gratis orang itu? ya nggak ada lah. Oh, seperti itu gratis. Wah, ini bakar sate gratis kan nggak mungkin. Kalau 8.500 berarti semakin turun dong nilai gizinya. Aduh, gimana ini ya negara ini? Ini saya baca koran Kompas, kenaikan PPN bakal picu lonjakan inflasi. Kebijakan PPN 12% juga bakal berdampak besar terhadap rantai pasok industri dan distribusi pangan. Lah, ini kan kita jualan sate jadi susah ini, naik semua berarti nanti barang-barangnya. Ayam pasti naik ini. Beras pasti naik, gula, kecap pasti naik semua ini. Loh, katanya yang dinaikkan itu bukan ini. Katanya barang-barang mewah. Yang mewah yang mana? Sate kategori mewah atau gimana ini? Kemarin Rusdi belanja katanya sudah pada naik semua di pasar. Saya kasih uang berapa ratus ribu, kemarin itu katanya kurang, nggak dapat sesuai peruntukan seperti sebelum-sebelumnya. Jadi apa sih yang terjadi negara ini sesungguhnya? Ini Rusdi juga pulang. Wih, suntuk amat, Mas, Cak. Bener Mas, suntuk sekali saya nih, ya Allah. Iya. Lihat ini loh Mas, perkembangan Jangan dipikirin lah. negara kita ini. Ya mesti dipikir lah Mas, wong kita ini namanya pedagang. Kalau kita nggak pikir, nanti itu berdampak pada sajian kita. Kira-kira mau dinaikin nggak harganya? Saya ini penggemar sate Madura. Ya ini lagi bingung Mas, kalau nggak aku naikin, nanti pasti potongannya kecil-kecil. Ya. Kalau aku naikin, khawatir pelanggannya lari Mas. Memang hidup lagi berat ya. Itu dilematis banget. Ini pemerintah ini mikir nggak sih sebetulnya gini-gini ke kita ini? Mungkin dia mikir sambil ngelihat kantongnya. Kantongnya aja yang dia lihat, tapi dia nggak ngeliat kantong kita. Mungkin gitu ya, aduh. Ini soal PPN ya, soal pajak itu. Iya Mas, gimana? Mas Heri kan... Enggak, itu kayak ininya tuh, pemerintah itu gaya komunikasinya kayak ini, Cak. Ada beda, ada yang sedikit sama, dan ada bedanya dengan sate Madura, sate ayam. Sate Madura itu kenapa enak? Kalau buat saya, itu kan biasanya dipanggang dulu sedikit, dia tarik, kemudian dikasih bumbu. Kasih kecap. Dikasih kecap kan, kasih kecap, bumbu, baru dibakar lagi. Nah, sampai kasih kecapnya itu ada kesamaan dengan pemerintah. Sebelumnya diumumin, PPN hanya naik untuk barang mewah. Betul. Nah, kalau sate Madura, bedanya sate Madura begitu dibakar lagi, kita makan tetap daging ayam. Kalau punya pemerintah pengumuman PPN itu, begitu dikecapin, dibakar, kita makan itu sendal jepit.
Jadi bagusan sate saya dong, Mas. Justru itu. Ya gimana nggak sadar cepet, Cak? Iya. Katanya barang mewah yang naik. Tapi sekarang pembagiannya beda. Kalau kita baca tuh, rumah tangga, kelas menengah, kemudian dunia usaha, UMKM. Dibaginya kayak begitu. Jadi kelas menengah juga dapat Yang aneh itu, Mas, barang-barang sekarang sudah mulai naik, padahal diberlakukannya masih tanggal 1. Iya. Itu gimana ya? Itu kan selalu kita begitu tuh. Bahkan bukan hanya udah naik tuh, kadang-kadang nanti yang barang yang banyak laku, begitu kita tanya, nggak ada stoknya. Karena dia mau jualnya nanti tahun 2025. Ditimbun dulu berarti, Timbun Mas? dulu. Ini kan efek psikologisnya biasanya begitu tuh. Selalu ya? Iya, selalu. Selalu Sehingga begitu ya? harga naik. Nah, itulah yang oleh di Kompas itu bilang Kemarin itu, Mas, kita udah nggak mikir. Mau negara, pemerintah mau naikkan 12%, mau apa, yang penting barang mewah, kita udah nggak mikir, Mas. Iya. Itu kan karena ini tidak menyentuh saya sebagai pelaku usaha kecil. Terutama di sektor makanan kan. Udah nggak mikir. Tapi ini kan jadi mikir, Mas. Barusan di Kompas saya baca nih. Ini kan tadinya saya beli untuk bungkus sate. Tapi terpaksa saya baca dulu. Ada kena kebijakan PPN 12% bakal berdampak besar terhadap rantai pasok industri dan distribusi pangan. Iya. Berarti ini kan bakalan naik semuanya. Bakalan Mas. semua. Sekarang tuh memang 2025 itu kalau bisa kita pakai topeng aja, Cak. Ngeri ngelihatnya. PPN udah naik. Tambah dibohongin kita. Pak Bahlil tuh itu juga udah ngumumin. Nanti mungkin Pertalite itu akan dikurangi. Karena model subsidinya akan diubah. BPJS Kesehatan udah ngasih tahu tuh ke publik mau ada naik katanya. Ya kita lihatlah realisasinya nanti. Itu juga nanti iurannya mau naik. Gimana nggak serem tahun 2025 gitu. Sementara sekarang kan ya itulah saya juga sempat baca tuh Kompas ini kan judulnya. Kenaikan PPN bakal picu lonjakan inflasi. Ini kan artinya kalau sekarang harga dibayar 10.000 karena naiknya dari 11 ke 12 itu hampir 10% gitu ya. Kan itu kan 9,09% gitu kan. Jadi kira-kira kita katakanlah 10% itu kan. Dari barang 10.000 itu kan jadi 11.000 yang harus kita bayar. Ya. Nah, karena 11.000 itulah ada kenaikan harga itu yang oleh Kompas disebut inflasi. Efeknya nih. Kalau ada teman saya pernah ngitung tuh, kira-kira kalau ini dijalanin tetap oleh pemerintah, itu nambah orang miskin 1 juta. Nambah orang miskin 1 juta? Nambah orang miskin 1 juta. Waduh. Mengerikan. Bukan yang ngurangi kemiskinan, tapi malah nambah. Nah iya, gimana orang harganya naik sementara pendapatan kita? Nah, kapan hari itu kan Nailul ke sini. Nailul Huda ya. Makanlah dia mampir. Saya tanya-tanya soal kenaikan ini, Mas. Itu gimana, Mas, soal kenaikan? Sampai kan konsen di situ. Itu, Cak, sebetulnya nggak naik 1%. Iya. Tapi naik 9%. Nah, itu gimana sebenarnya itu? Yang benar tuh gimana? Naik 1% apa naik 9%? 9%. Aslinya? Kan sekarang dari 11. Hitungnya gimana ngitungnya? 11, kemudian jadi 12. Ya. Nah, 12 itu kan tinggal kalau 12 dikurangi 11, kemudian dibagi 11. Kan jadinya begitu. Jadi sama dengan 9%. Jadi dari ibaratnya gini, dari 10 ke 12 kan naiknya bukannya 2. Dari 2%. 10, iya kan, Ya. bukannya 2, nominalnya 2. Tapi perubahannya, nah itu kalau nominalnya kayak 11 ke 12, nominalnya cuma 1. Lah misalnya, Mas, sate saya jual 1 porsi 15.000. Iya. Ya kan? Kalau naik 1% jadi 12%, itu kan berarti hitungannya dia naik 150 rupiah. Iya. 150 rupiah. Kalau nggak naik 10% dah. Nah, sate 15.000, naik 10%. Kan jadi 16.500 kan? Ya. Iya. Jadi sebenarnya naiknya 1.100 kalau 10% dari 15.000 itu sebenarnya naiknya adalah 10%. 10%. Jadi bukannya berubah dari 15.000 ke 16.000, naiknya 1.000. Enggak. Hanya barang-barang di pasar tuh udah naik semua, Mas, susah kita ini. Nah itu jadi nominalnya memang kelihatannya 1, tapi sebenarnya perubahannya, penambahan yang harus kita bayar itu 9%. Dan mungkin sama pedagang digenepin aja deh jadi 10%. Yang kita khawatirkan juga itu nanti kan berdampak pada karyawan, Mas. Ya. Itu Kak. Karyawan kita ini, ya kalau kita nggak sanggup bayar, karyawan kan pergi juga. Terus saya kerja sendirian. Ini Rusdi sudah pulang.
istrinya hamil 2 bulan, dia ngantar dulu pulang. Khawatir saya tuh dia nggak bisa kembali ke sini. Ya, tapi kan kalau transportasi umum, kalau dia naik kendaraan umum, itu PPN-nya nggak naik. Nggak naik. Satu itu. Kemudian juga, kalau nanti ada orang PHK, misalkan Cak Imam ini mau PHK si Rusdi nih, nah itu juga tidak kemudian Rusdi ini akan mendapatkan kira-kira prioritas lah dari layanan pemerintah. Tapi prioritasnya yang namanya layanan pemerintah itu kan birokrasi tetap aja ribet. Udah itu nggak bisa kita anggap lah gitu ya. Cuma kan pemerintah ini masyarakat ini hanya dikasih stimulus, ini yang menurut saya itu tega lah pemerintah ya. Yang kasih stimulus itu cuma beras 10 kg, tapi kan cuma 2 bulan. Januari sampai Februari. Cuma 2 bulan, kenaikannya terus sampai kapan nggak jelas. Terus subsidi listrik. Subsidi listrik itu yang 2.200 ke bawah itu kan dapat diskon 50%. Tapi kan cuma 2 bulan. Sementara kenaikan ini sepanjang hayat. Itu dia. Karena itu amanat undang-undang kan, undang-undang HPP kan ya? Ya, tapi kan memang betul amanat undang-undang. Tapi kan pemerintah tuh udah punya pengalaman mengubah undang-undang. Kemarin itu saya udah seneng Mas, karena ada anggota DPR yang bilang, ini yang naik hanya yang barang yang kena PPNBM, berarti kan mobil. Iya. Nah gitu kan, yang lain kan enggak. Ini kan kategori mewah, TV lah misalnya gitu kan. Kita udah seneng, kita TV di rumah sudah punya, nggak akan beli lagi. Handphone misalnya gitu ya. Tapi ini kok kaget juga kok sampai ke inflasi-inflasi itu. Loh, justru yang mewah itu dapat fasilitas. Sekarang ini? Loh iya, kan tadi rumah tangga, tadi fasilitasnya tadi kan dapat subsidi itu. Kemudian yang kelas menengah, kalau beli mobil listrik, dia impor langsung dari Korea atau dari Cina, itu bebas biaya masuk. PPNBM-nya juga 0. PPN-nya 0. Kemudian juga kalau mobilnya tuh dia rakit di sini sama, dapat fasilitas juga. Mobil hibrid, mobil hibrid juga. Rumah yang di bawah 5 miliar ke bawah juga sama dapat fasilitas. Itu. Nah, jadi ya sebenarnya kebanyakan dapat fasilitas ini kelas menengah, bukannya kelas kita. Iya. Itu. Ayo makan dulu Mas. Harganya naik nggak ini? Pusing saya itu. Enggak, ini belum saya naikkan. Belum dinaikin. Nanti giliran bayar baru saya naikkan. Nah ini nih Cak nih. Kalau ini nanti berasnya ya, katakanlah ini bukannya kan kita biasa suka beli misalnya Rojo Lele atau merek-merek yang lain itu kan. Itu kan masuk kelas mewah. Ini mau nggak mau ini bakal kena kenaikan. Ini lontongnya kan? Lontongnya, dagingnya juga. Daging ayamnya juga. Kenaikan. Nah itu dia yang bikin saya bingung Mas. Gitu loh. Tapi saya pengen minumnya ambil sendiri ya. Iya, ini efek dari kenaikan PPN 12% loh Mas ini. Ini nggak ada pembantu sekarang. Mumpung kita coba dulu nih, nggak ada kenaikan nih. Rasanya itu seperti apa? Nanti besok kalau kesini lagi ada kenaikan. Tapi kalau hari ini Mas, sampean mau nambah sambal boleh. Silakan ambil sepedas-pedasnya sekuat sampean. Tapi saya percaya ini sambal kan nanam sendiri, jadi nggak mungkin naik gitu. Silakan sambal silakan. Iya. Asal kuat aja. Itu tidak saya naikkan Mas, sambal itu. Jadi gitu tuh, memang aduh pemerintah tuh agak rada-rada. Apalagi sekarang Cak lagi musim PHK. Terus Mas, kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Prabowo gimana? Dengan pajak 12% itu. Ya berat lah. Berat? Kalau berat kenapa dilakukan gitu loh? Ya gatel aja kali. Nah sekarang gimana Cak? Sekarang gini. Gatel digaruk lah Mas. Yang digaruk itu kantong kita. Sekarang gini coba. Pak Prabowo pengen ada pertumbuhan ekonomi 8%. Ya. Pak Prabowo pasti paham. Yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian kita itu adalah konsumsi masyarakat. Yang itu sekitar 57%. Jadi kalau konsumsi masyarakatnya turun, maka semuanya akan berdampak. Survei Bank Indonesia Oktober tahun 2024, sepanjang tahun ini dari Januari sampai Oktober ini itu yang namanya penjualan retail kayak baju apa segala macam retail itu terendah dalam 1 tahun ini. Jadi artinya kan daya beli lagi melemah. Lagi lesu. Nah sekarang dihajar lagi sama PPN. Tambah lesu. Jadi gimana mau ngomong pertumbuhan ekonomi tinggi? Kalau kondisinya kayak gini, bingung Mas. Apalagi PHK sekarang. Kan udah sampai Oktober itu kalau nggak salah udah 64.000 yang kena PHK.
Coba dibayangin, orang udah kondisi lagi kayak begini. Jadi sebenarnya gini, momentumnya lagi nggak tepat. Makanya kemarin itu kan DPR waktu awal ya, waktu sebulan lalu lah, kan minta ditunda karena sesungguhnya kita ini belum siap. Tapi dipaksakan. Iya, itulah. Tetap diberlakukan 1 Januari. Dugaan saya ini pemerintah ini bokek habis nih. Jangan-jangan karena kabinetnya kebanyakan. Kabinet aja sekarang kalau nggak salah udah 108 tuh, menteri sama wakil menteri. Iya, semua dapat fasilitas kelas premium itu. Itu sudah pasti. Mobil kan paling nggak 2. Ya. Mungkin lebih lah ya mobil itu. Kemudian banyak belum gaji segala macam. Bayangin aja gimana mereka itu biayanya nggak menjadi mahal gitu ya. Satu pengen ngirit, tapi organisasi yang dibiayai jadi membengkak. Tapi mungkin nggak bisa ditunda itu, Mas. Ya mungkin, maka saya bilang pemerintah itu punya pengalaman. Belum kejadian maksudnya gitu loh. Loh, ingat nggak undang-undang pilkada kalau nggak salah yang berubah cuma 1 hari? Nah, iya. Kan kemarin punya pengalaman. yang rame-rame itu kan? Iya, kayak gitu. Jadi pemerintah punya pengalaman yang kayak gitu-gitu. Kalau dibilang ini amanat undang-undang, ya elah kalian tinggal kompromi aja itu elit-elit politik. Kita tunda ini barang. Sampai momentumnya tepat. Kan bisa yang begitu. Makanya sekarang dipaksakan gitu loh. Ribut kata pemerintah. Ini bukan keinginan pemerintah, ini yang minta DPR. Salah-salahan sekarang. Lempar-lemparan. Lempar-lemparan. Gitu. Katanya Pak Luhut pernah bilang kenaikan itu ditunda, tapi akhirnya Prabowo-nya setuju. Iya. Setuju dinaikkan. Lah, ini Prabowo ini kok nggak konsisten ya? Pertama Pak Luhut bilang ditunda. DPR datang, oh iya tetap diberlakukan, tapi hanya barang mewah. Ya. Pak Erlangga sama Sri Mulyani ngumumin, kita kena tuh. Jadi ini mereka sendiri udah nggak kompak. Itu dia. Jadi pertanyaannya kalau apakah memang bisa ditunda? Bisa. Pemerintah punya pengalaman. Bisa banget kan? Punya pengalaman bikin perubahan undang-undang kilat. Gitu. Tinggal ubah doang angkanya 2025 diubah jadi 2027 misalnya. Atau 2028. Iya, gitu. Itu nanti begitu kondisinya lagi kondusif, masyarakat lagi memang punya duit, silakan deh dinaikin. Benar. Ini kan akhirnya kan teman-teman ini mau demo nih katanya, Mas. Saya lihat entah buruh, entah siapa yang akan demo. Mungkin agendanya minta penundaan itu. Atau tidak usah dinaikkan, bukan penundaan. Kita berat, Mas. Pelaku di bawah ini. Jadi mestinya Cak Imam juga mengkoordinir inian. Konsorsium pedagang sate. Bisa minta tanda tangan semua nanti, Mas? Iya. Untuk bikin. Ini. Katanya kan Prabowo itu janjinya akan memuliakan rakyat. Betul. Nah, kalau rakyat itu minta, Pak, tolong dong ini ditunda. Seharusnya dia mendengar. Ini loh, Mas. Saya tuh ketika awal Prabowo dilantik itu kan seneng banget lah ya. Pidatonya berapi-api begini. Pemberantasan korupsi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak boleh lapar dan lain sebagainya kan. Lalu ditimpali oleh Pak Hasyim Johadikusumo. Nanti akan mengejar pengemplang pajak. Dari sektor sawit, sekian. Sektor tambang, sekian. Lah, kalau ini tujuannya mengejar pendapatan, kenapa nggak itu aja yang dikejar gitu loh? Memang seharusnya. Kita kan udah senang nih. Pak Hasyim teriak, nanti kita akan mencoba mengejar pengemplang pajak. Tapi di DPR ceritanya beda. DPR udah masuk prolegnas tuh, tax amnesty. Itu kan bukannya dikejar, itu digelarin karpet merah. Ayo dong datang kembali ke Indonesia, bawa lagi uang kamu, saya kasih bebas deh, nggak akan kena hukuman, walaupun pengemplang pajak. Kasih tax amnesty? Tax amnesty ketiga. Aduh. Kan udah masuk prolegnas itu. Kenapa nggak kita aja yang dikasih ya, Mas ya? Nah itulah masalahnya. Kalau kita coba kayak begitu, dikejar-kejar sampai rumah kita itu. Di dunia persatean ini, Mas, yang tidak kena pajak itu cuma bambu. Nah, iya. Tusuknya ini nggak kena pajak ini, Mas. Yang lainnya itu kena berarti. Iya, bambunya tadi. Daging kena, ini kena, semua kena. Ini kalau sampai ini kena juga repot ini, Mas, kita. Tapi kan nyarinya makin susah ini. Ya kalau ini kena saya kecilkan lagi kebakar nih, Mas. Repot. Segini ini kita bakarnya sudah hati-hati, Mas. Kalau ini dikecilkan lagi karena kena PPN 12%, patah tuh kebakar. Gimana cara nyajikannya kita? Kan repot banget jadinya, Mas. Gitu. Kenapa nggak itu saja gitu yang dikejar, kok malah pakai tax amnesty segala? Kan memang apa ya, pemerintah ini apa mungkin karena masih baru uji coba, tapi kalau uji coba jangan naikkan pajak, uji coba yang lain aja. Tapi kalau dugaan saya sih ya, pemerintah tuh panik nggak punya duit.
Makanya dia kejar satu penerimaan naikin pajak. Udah panik aja tuh dia naikin pajak. Kedua, ini pertama kali dalam sejarah. Kan ada kalau di kita itu anggaran yang namanya saldo anggaran lebih. Silpa. Bukan. Kalau silpa sisa penggunaan anggaran silpa ya. itu termasuk di dalam sal. Oh iya. Nah, itu dulu kan ditaruh di rekening. Ya maklum nggak pernah di situ. Taruh di rekening Bank Indonesia. Nanti untuk membiayai program pemerintah. Sekarang nih pertama kali dalam sejarah sal ini boleh dipinjemin. Jadi disekolahin sal ini. Boleh disekolahin ke BUMN atau ke Pemda. Jaminannya itu deposito atau surat berharga negara. Dan waktu pinjamannya itu nggak lebih dari 1 tahun. Baru tuh? Baru, ini pertama kali terjadi. Kelihatan kan pemerintah nggak punya duit. Dia punya uang sisa yang buat program, ini mau disekolahin dulu sama dia. Udah mirip kayak kita deh. Nggak boleh lihat ada ini, kita sekolahin aja tuh kan. Motor kita sekolahin kayak apa kayak. Ini katanya pemerintah juga mau nambah utang lagi. Udah pasti. Karena nggak punya duit itu tadi? Nggak punya duit. Sementara beban semakin besar. Jadi kalau Sri Mulyani atau Pak Prabowo itu teriak-teriak, tolong hemat, ya nggak bisa. Sehemat-hematnya. Menteri kan punya fasilitas 5 staf khusus. Enggak, maksudnya betul. Kenapa sih kok nggak mencari sumber lain aja gitu loh? Kasihan rakyat loh, Mas. Nah, iya. Ini kan kalau kita lihat, rakyat ini kan sekarang, akhir tahun nih Mas, banyak kebutuhan pasti. Ya kan? Awal tahun, anak masuk sekolah, pasti lagi banyak kebutuhannya. Benar. Kok kita terus masih dibebani dengan pajak 12%? Kenapa nggak mencari sumber lain aja gitu loh? Itulah. Kenapa pemerintah misalnya nggak hemat? Gitu ya, nggak hemat. Itu kenapa lembaga pemerintah itu, menteri, wakil menteri itu menjadi begitu banyak. Itu juga seharusnya kan di awal dipikirin oleh pemerintah gitu kan. Karena ini nggak pernah dipikirin menurut saya. Jadi asal aja tuh. Ini yang saya khawatirkan tuh. Jadi ini kalau saya ngebayangin tuh ya, kalau ada menteri-menteri itu atau kepala badan itu jalan rame-rame di jalan raya itu, satu mobil itu kan dayang-dayangnya paling nggak 3 mobil. Mobil ada dayang-dayangnya. Iya, belum ditambah pengawalnya. Waduh, itu jalanan itu padat, isinya mobil pejabat semua itu. Nggak, kalau Mas Heri melihat gimana? Kenapa kok nggak mengajar aset itu? Mereka tidak berani atau karena terjebak utang budi terhadap para konglomerat yang ngemplang pajak itu, atau seperti apa? Mungkin pemerintah malu kali ya. Pemerintah bisa malu gitu loh Mas. Malu udah kadung janji maksudnya. Karena dia didukung oleh orang yang punya duit, misalnya ketika dia campaign atau dia menjadi orang yang punya duit jadi sponsornya, karena udah dikasih di depan, kan dia malu mau naikin mau dikejar-kejar. Lu ngemplang pajak ya, kan duit itu buat lu juga katanya. Itu coba gitu loh. Kok malah kita yang jadi korban itu, yang jadi masalah bagi kita itu Mas saat ini gitu ya. Nah ya itulah makanya jadi lebih gampang ibaratnya pemerintah tuh menumbuk kita, jadi kita yang digetok tuh lebih gampang karena suara kita tuh nggak kedengeran. Tapi ada dapat info Mas yang tidak mau menaikkan tuh katanya warung Madura. Nggak mau naikin ini? Nggak mau naikin katanya dia. Oh itu dahsyat itu. Tapi juga kalaupun nggak menaikin jangan berhenti protes juga. Tapi khusus di bensin. 1 liter dijual 10.000, tapi isinya cuma 0,7 liter. Atau di sini nih, jangan-jangan nanti isi dagingnya itu kebanyakan lemak sama kulit. Repot kita. Daripada naik nggak beli Mas. Ya, kan mending begitu. Ini gula. Sudah ini 1 plastik. Kalau tadi 1 kilo, enggak 1 plastik. 1 plastik. Berapa harganya? 5.000. Begitu ditimbang cuma 3 on. Iya. Ya kan? Pokoknya 1 plastik jualnya gitu kan. Jadi itu nggak naik kan. Bagian bawahnya pasir gitu. Gitu. Jadi diakalin begitu jadinya Mas. Gitu. Ini memang saya ngeri gitu ya. Para pejabat itu kayak nggak punya empati ya, rasa prihatin ya. Di dunia kita lagi pada begini, lagi pada cekak gitu. Tiba-tiba main dinaikin aja. PHK lagi banyakin di mana-mana. Tapi katanya duitnya sih buat pakai ituan tuh. Buat pakai makan siang gratis tuh. Kalau Mas Heri gambarin gimana? Tahun 2022 itu dari 10% menjadi 11%. Sekarang 2024 ke 2025 dari 11% menjadi 12%. Ini kan pasti semakin berat lah ya, pastilah ya.
Mas Heri bisa nggak gambarin biar pedagang sate ini paham lah. Apa yang mau digambarin? Udah digambarin dampaknya? Itu. Iya. Kalau saya sih ngelihatnya ya, ini mohon maaf ya Pak Prabowo ya. Mas nggak usah mohon maaf Mas, iya. apa Mas. Saya ngelihat orangnya sedang di Mesir nggak kedengaran. Oh iya ya. Nggak dengar dia. Iya. Saya melihat ini bagian dari bagaimana pola kebijakan yang tidak adil. Kenapa tidak adil? Masyarakat kelas dari hampir miskin sampai dari di bawah kelas menengah, kan masyarakat itu dari kalau kita bagi 5 kelompok ya miskin, hampir miskin, calon kelas menengah, kelas atas. Ini yang dikejar-kejar tuh yang 3 ini, termasuk di dalamnya kita. Tapi yang diberikan fasilitas adalah masyarakat kelas menengah. Kelas menengah itu belanjanya per orang sebulan rata-rata itu 2 juta sampai 9 juta. Berarti kalau dia sekeluarga berempat itu dihitungnya 36 juta kan. Nah itulah yang diberikan fasilitas oleh pemerintah. Nah itu yang kok nanya bareng Mas? Kok nanya bareng? Ya, lanjut. Kita punya perasaan yang sama itu. Ya. Aku geram nih Mas. Sate sampai nggak saya makan nih, tapi sudah lapar juga pada akhirnya nih saya makan. Saya pun geram ya. Geramnya itu bukan persoalan ini ya, bukan persoalan, mungkin beda semua orang geram dengan alasannya masing-masing. Kalau saya geramnya itu, ini kenapa sih pemerintah tuh semuanya tuh ngomong itu berbeda-beda? Pak Luhut janjinya berbeda dengan Sri Mulyani. Sri Mulyani yang sama Pak Erlangga satu kolam nih, itu ngomongnya berbeda dengan Dasko. Ya. Begitu selesai ketemu sama Presiden loh. Saya pikir ini kan Pak Dasko ini kan orang dekatnya Pak Prabowo, nggak mungkin dong dia bohong. Nanti yang naik itu hanya barang mewah. Nah kita udah senang, cocok deh kalau cuma barang mewah. Itu kita senang karena ada pernyataan itu. Iya. Katanya yang kena PPNBM. Betul. Berarti kan itu barang kelas 1. Nanti Cak Imam ini kalau harganya katakanlah ini tetap nih. Tapi kan pengeluaran saya ini untuk yang lain itu udah naik. Ya. Saya keluarin duit. Jadi nanti saya beli sate ke Cak Imam, Cak bisa nggak satenya tusuk aja deh, jangan 10. Tapi harganya tetap 15.000 Mas. Ya nggak apa-apa deh, yang penting bumbunya banyakin. Yang penting bumbunya banyakin. Nanti Mas kalau sudah betul-betul naik, semuanya kena terdampak ke sate, ke beras segala macam itu, saya mau rubah rumusnya. Selama ini saya jual 1 porsi, kan ada tulisannya 10 tusuk sekian. 10 tusuknya mau saya hapus. 1 porsi 15.000, isinya 6. 6 iya. Gitu aja. 1 porsi ya. Jadi saya tidak merubah porsinya Mas. Tapi kalau orang yang sudah nyandu dengan makan sate Madura, dia akan tetap mau beli deh. Cukup 7 aja, tapi tolong bumbunya dibanyakin. Banyak. Iya. Separohnya itu buat bikin goreng nasi. Nah, kan bisa. Seperti teman saya yang tukang syuting itu Mas. Dia karena nggak suka bebek, kalau beli bebek, itu bumbunya doang. Dimakan sama tempe. Oh, iya. Udah bener itu. Dia nggak suka bebeknya. Beli bumbunya doang dong. Yang ini tuh sambal hitam. Iya, sambal hitam itu. Nah itu. Nah iya. Jadi nanti itu kacang itu yang bakal naik gitu. Nah itu ya ini kan soalnya apalagi nanti kemudian ada juga misalnya Pertalite mulai dikurangi. Itu kan bayangin orang-orang yang bekerja pakai motor selama ini, dia kan udah kurang lagi nggak bisa beli Pertalite misalnya. Dia harus beli yang RON 92. Itu juga udah biaya lagi. Ini saya yakin lah kondisi ini saya tuh malah khawatir ya tahun 2025. Ayo Mas diminum dulu Mas. Saya main coba aja dulu cuma ini siapa tawar. Saya ingin tahu aja. Tawar kan Mas? Tawar. Nggak kasih gula, memang kok gula mahal. Yang murah malah nggak ada di pasar ya gulaku itu ya. Saya minta ini gulaku apa gulamu ini? Tawar kan Mas? Tawar. Tawar, sengaja kata kasih gula Mas. Sebenarnya pemerintah ya, kalau kita kompak nih rakyat nih, woi ayo kita kurangi belanja. Konyol itu terjun bebas tuh ekonomi itu. Kita kan kelompok 57% tuh. 50 apa namanya konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga. Ya, tapi susah di saya juga Mas, kalau tiba-tiba orang semuanya masak, sate saya nggak laku. Iya juga ya. Iya kan? Itu repot juga ya. Saya nggak jualan dong Mas. Gimana namanya? Kalau gitu jalan satu-satunya Pak Imam, kita harus protes. Lah itu dia, protes jangan dinaikkan biar semuanya enak. Masyarakat bisa beli sate, bisa beli bebek, bisa beli macam-macam. Jangan kemudian terus pada mogok belanja masak di rumah lah. Saya ini mau nggak makan apa hidupnya dari sini. Iya kan?
Nah itulah makanya. Tapi kelihatannya yang mulai yang bersuara itu agak kurang ya. Kenapa ya? Nah, jangan-jangan orang itu sekarang menunggu makan gratis. Nah, sekarang berlari ke makan gratis nih, Mas. Maksudnya sate gratis. Kan tahun depan sudah mau diberlakukan makan gizi gratis, ya kan, makan bergizi gratis, makan bergizi gratis, ya kan, MBG, ya kan. Nah, anggarannya 10.000. Kalau barang-barang naik 10.000 kira-kira dapat apa? Terpenuhi nggak kira-kira gizinya tuh? Tunggu, anggaran 10.000. Ya. Di dalam 10.000 itu kan bukan cuma bahan baku. Nah, ada orang yang bekerja. Ada operasional bumbu masak segala macam gitu. Nah, kemudian mungkin katakanlah ongkos produksinya dan SDM yang bekerja katakanlah 15%. Berarti kan tinggal 8.500. Nah, 8.500 itu jadi satu porsi itu 8.500. Bukannya 10.000. Kan bisa jadi memang siapa mau gratis orang itu? ya nggak ada lah. Oh, seperti itu gratis. Wah, ini bakar sate gratis kan nggak mungkin. Kalau 8.500 berarti semakin turun dong nilai gizinya. Nah, itulah faktanya. Makanya kalau kita ngelihat data BPS misalnya tahun 2024 ya. Kalau masyarakat ini dikasih 10.000 aja nih. Itu paling nggak ada 4-5 provinsi itu nggak cukup. Kepulauan Riau itu di atas 10.000, DKI di atas 10.000, ada sebagian Papua di atas 10.000. Itu aja udah nggak cukup tuh. Makanya nanti paling ya jumlahnya nanti pemerintah tuh akan jual gitu. Kayak tadi Cak Imam mau jual sate itu kan. Satu bungkus isinya cuma 6. Gitu. Jadi pemerintah juga begitu. Jumlahnya 3 juta, tapi masyarakatnya di daerah perkotaan. Yang kira-kira transportasinya gampang, dijangkau murah, kemudian juga bahan bakunya banyak tersedia. Yang penting kan dia yang dijual apa? Jumlah orangnya yang dikasih makan. 3 juta, soal sebarannya diam-diam aja ya. Berarti tidak semuanya dong kalau gitu. Kan bisa begitu ntar coba. Kan mending dirubah aja, Mas. Jangan makan bergizi gratis. Apa? Makan bergizi gratisan. Nah. Kalau gratisan itu gizinya kadang-kadang kadang enggak. Ya, daripada nggak memenuhi, dirubah saja. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya bisa tuh makan bergizi gratis. Jadi kan kalau rencananya itu kan Dewan Gizi itu kan dia pengen tuh nanti ada semacam titik-titik poin itu yang nanti akan mengurusi makan gizi gratis. Mungkin dia akan pesan dari mana. Kenapa dia nggak mencoba misalnya modelnya semacam komunitas, kayak misalnya bekerja yang dikasih disubsidi itu adalah kantin. Warung sate juga, Mas. Nah, itu kan bisa tuh kalau sate ini nanti bayangin anak-anak itu misalnya ya makan di situ bahkan bergizi gratisnya ada sate walaupun satenya cuma 3. Kan bisa bisa daging. Ini kan bergizi. Wah, itu diusulkan serius loh, Mas, biar ngambil ke saya satenya nanti. Tapi kalau kan perlu tiap hari dong. Caranya itu. Satenya, Mas. Cuma kan caranya itu memang harus yang namanya itu kayak semacam kalau kita bikin prasmanan modelnya gitu. Jadi bukannya pesan dari catering box gitu. Nah, itu berbiaya mahal kalau kayak begitu. Kalau prasmanan nanti malah rebutan. Iya. Repot juga. Enggak, model produksinya itu prasmanan tapi lokal kayak misalkan dengan kantin dengan sekolah, kantin setempat. Kantin setempat. Ya. Sehingga masyarakat yang dagang kecil-kecil di sekitar itu juga dapat berkahnya. Dapat berkah. Ya. Itu mudah-mudahan bisa menutupi kenaikan PPN. Nah, ini buruh katanya mau demo, tuntutannya minta dinaikkan UMP-nya 8-25%, agar daya beli meningkat, maksudnya biar mereka bisa belanja. Itu kira-kira bisa dipenuhi nggak oleh pemerintah itu? Itu kalau dipenuhi nggak mungkin, itu agak susah. Kenapa? Mungkin. Pemerintah kan udah umumin. Itu udah umumin 6,5 kan, 6,5%. Itu kan kalau diumumin kan dia jilat ludah sendiri tuh pemerintah. Nggak mungkin juga. Ya tapi pemerintah ya namanya ya Pak Luhut ngomong begini, Pak Dasko ngomong begitu, Bu Sri Mulyani ngomong begono kan? Iya. Tapi udah biasa juga mereka begitu ya. Memang kita dukung juga sih kalau memang buruh pengen ini. Tapi kan ini ya, itu yang naik itu upah minimum. Jadi artinya kalau upah minimum misalkan 1 juta, yang dinaikin itu misalnya jadi 1.050.000. Nah, tapi kalau yang udah gajinya 1,2 juta kan nggak naik.
Nah loh. Kan udah di atas UMP. Padahal saya menggaji Rusdi 1.500.000 loh Mas. Nah, kan boleh nggak naik. Kan udah di atas UMP. Alhamdulillah nggak usah naikkan gaji Rusdi. Makanya tekan kontrak sama Rusdi itu jangan di Jakarta, mahal 5 jutaan. Tekan kontraknya di daerah misalnya Situbondo atau di daerah mana. Tekan kontraknya jadi UMP lokal. Kasihan Mas, gajinya saya potong utang. Kemarin mantenan dia utang ke saya, masa nggak dipotong Mas? Kasihan dia Mas. Iya. Nah, kalau menurut saya tuh begitu. Jadi itu memang UMP itu yang naik itu UMP bukan upah. Jadi kalau yang udah di atas upah minimum ya nggak naik. Jadi yang berbahaya yang seharusnya tertawa dan berbahagia itu orang yang UMP-nya itu mungkin masih di bawah atau dia baru masuk kerja. Tapi kan setelah ini akan banyak PHK kan Mas? Ya mau dibilang apa lagi? Gimana nggak mau PHK? Ini udah 5 bulan berturut-turut. November, Oktober, September, Agustus, Juli. Itu pabrik beroperasinya menyusut. Coba Mas diulang Mas tadi Mas. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Tadi nggak seperti itu sih urutannya, makanya saya suruh ulang. Biar gaya dari Oktober ini. Nah, ini kalau bahasanya orang-orang seminar tuh, ini sedang mereka nih sektor yang pengolahan tuh pabrik-pabrik itu sedang mengalami kontraksi. Jadi orang mau melahirkan dong Mas? Iya, bukaan 7 kan. Jadi kira-kira menyusut. Kalau dia selama ini pabriknya bekerja 10 jam, mungkin kira-kira tinggal 8 jam. Nah, kan ada 2 jam lagi nggak kerja. Sementara buruh-buruh itu bekerja, itu kelebihan kan jumlah orangnya. Mau nggak mau terjadi PHK. Daya beli lagi rendah. Kayak bayangin aja kayak Sritek kena apa segala macam. Iya kan, data yang saya baca itu Mas ya, per Oktober 2024, itu sudah 63.947 orang yang terkena PHK. Iya. Itu yang ketahuan. Tadi Mas Heri bilang akibat dari kenaikan PPM itu akan menambah orang miskin sekitar 1 juta. Iya. Itu di luar yang 63 itu berarti? Itu kita hitung tuh katanya yang dihitung itu adalah asumsinya termasuk mereka. Jadi termasuk mereka kira-kira kalau misalnya ada kenaikan ini kan sejalan dengan apa yang ditulis Kompas nih. Misalnya garis kemiskinan itu katakanlah 580.000 gitu ya. Nah, karena harganya ada PPN-nya naik, garis kemiskinannya kan dari 850.000 naik jadi 600.000. Nah, dulu sebelumnya orang yang punya belanjanya 600.000 kan nggak masuk miskin. Nah, karena dia kesundul akibat kenaikan harga, maka dia masuk berarti kolam orang miskin. Ini asalnya ini sudah enak. Iya. Kesundul, jatuh. Jatuh. Semakin tambah berarti kelas menengah turun jadi miskin dong? Bisa, enggak. Kan ada hampir kelas menengah dulu. Hampir kelas menengah ya, hampir kelas menengah. Bisa ketarik. Bisa ketarik turun. Iya. Berarti semakin banyak angka kemiskinannya, nambah. Oh itu yang Mas Heri bilang 1 juta itu dengan teori itu ya? Nah itu yang jadi, ya mestinya kan pemerintah tuh saya yakin orang-orang udah pinter ya. Mereka tahu, tapi pertanyaannya kalau udah kayak begitu, mereka peduli apa enggak kita nggak tahu deh. Kalau mereka tahu, saya yakin tahu. Ya bilang nggak peduli lah Mas, sudah banyak orang teriak minta ditunda tetap dinaikkan, gimana sih? Itu. Jadi sebenarnya kita kadang-kadang membingungkan gitu, kayak semacam inilah apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah itu? Kondisi kita lagi daya beli itu lagi pada turun, indeks retail lagi pada melemah. Nah itu kemudian tiba-tiba PPN dinaikin. Nah, ibaratnya barangnya udah nggak berlaku gitu ya. Terus harganya dinaikin. Lah harga barang segitu aja orang kagak beli, kira-kira kan begitu. Sebelumnya itu kan orang sudah merasa mahal. Iya. Naik dari 10 ke 11. Benar. Ini naik 12 13. Lalu naik 13 lagi nanti jangan-jangan Mas. Nah, Cak, bayangin. Ini seperti orang sekolah dong kelas 1, kelas 2 naik terus. Ini bulan Januari diberlakukan. Kira-kira Januari, Februari, Maret. Nah, ini kan udah di ujungnya Lebaran nih. Aduh, tambah berat lagi hidup. Lebaran itu sekalipun tidak ada kenaikan, barang-barang pasti naik. Ditambah lagi dengan yang ditambah lagi kenaikan. Karena apa? Ini kan teori supply and demand ya. Itu kalau orang semakin banyak permintaan pastilah dinaikkan. Saya nggak tahu nih yang sekarang sudah naik itu apakah karena orang sudah mengantisipasi kenaikan 12% itu atau karena faktor ini menjelang Lebaran atau karena tahun baru, kalau yang Natal. Itu kan kira-kira teori supply dan demand. Kalau ini efek genit.
Oh. Ya genit lah. Tapi mungkin bisa bukan karena efek genit, Mas. Kalau dia tidak naikkan sekarang, nanti belanjanya lagi dia nggak bisa. Cuma kan yang diperas kita. Lah itu dia. Ya sekarang gimana? Dia udah naikin sekarang. Itu kadang-kadang memang genit ya. Kadang-kadang ada memang juga konyol juga. Ini ada pengusaha juga memang yang kadang-kadang genit. Dan pemerintah nggak pernah selalu berhasil mengatasi. Misalnya kenaikannya bulan Januari, tapi sebulan sebelumnya dia udah antisipasi. Kalau nggak barang dinaikin, dibuat langka sama dia. Kan dia belinya dengan harga lama. Dia jual nanti dengan harga baru. Betul. Nah, biasanya kan juga begitu tuh. Nah, ini maksud saya pengusaha-pengusaha yang genit ini juga, itu juga harus diurus sama pemerintah. Gitu. Nah, karena kalau nggak diurus oleh pemerintah, itu kenaikan harga bisa menjadi lebih berlipat. Betul. Itu yang Mesti kita dioperasi itu. Karena itu lumrah. Selalu terjadi dalam setiap kenaikan barang. Ini ingat gak? Zaman kayak dulu itu kalau kita lewat Pantura. Kan selalu kalau menjelang Lebaran itu selalu ada perbaikan jalan. Lah kayak begitu tuh penyakitnya. Jadi berulang terus. Begitu ada jalan tol, berhenti tuh perbaikan jalan di Pantura. Sudah ada jalan tol. Tapi masih Mas kadang-kadang Mas. Jalan tol yang diperbaiki. Iya. Iya kan? Iya, itu jadi kayak proyek THR gitu loh. Ini apa gitu, setiap mau Lebaran selalu ada perbaikan jalan. Jadi kalau kelihatan macet tuh bangga gitu ya. itu sebenarnya agak memang mengerikan gitu ya. Apalagi tadi kita di kondisi kayak gini mau ada PHK, kalaupun duitnya ya buat makan gratis, tapi makan gratis juga saya sih sampai saat ini saya senang dengan program itu secara pribadi. Saya senang aja tuh, Cak. Ada orang masyarakat kita dikasih makan gratis, tapi kalau nggak merata itu yang saya khawatirkan. Memang ada yang dikasih nggak merata, Mas? Ya kan tadi saya bilang ada beberapa kayak misalkan di beberapa wilayah itu kan sekarang aja makannya udah rata-rata itu di atas 10.000 tapi tanpa embel-embel bergizi. Ya. Asal makan aja. Pokoknya rata-rata minimum tuh di atas 10.000. Itu aja udah nggak nyampe angka segitu. Karena jadi 10.000. Iya. Nah bayangin kalau ternyata 10.000-nya itu 15%-nya 1.500-nya itu buat biaya SDM sama ongkos produksi. Kan tinggal 8.500. Makin banyak daerah yang tidak bisa. Oke Mas, sekarang gini aja lah. Sampean kasih syarat, kasih siasat, kasih taktik lah sekarang ini. Nah. Biar kita ini nggak susah. Cara mensiasatinya kalau nanti jadi kenaikan 12% di tahun depan itu. Kira-kira gimana menurut Mas Heri mensiasatinya itu? Pusing kita Mas. Loh, kalau menyiasatinya itu kan sebenarnya tadi satu yang paling penting nggak boleh genit. Buat kita nih ya, Mas. Rumah tangga. Ini saya nggak ngomong sebagai Cak Imam sebagai pengusaha. Jangan sampai bilang orang suruh masak semua ya, nanti nggak ada yang beli sate saya loh ya. Kalau dia mau beli sate, kalau bisa minta bumbunya banyakan. Nah itu. Itu kayak Junaidi, teman saya itu. Dia kan nggak suka bebek, beli bumbunya doang. Tapi bumbu sate itu, yang ini kacang, itu dibikin nasi goreng tuh enak, Cak. Nah kembali ke yang tadi, Cak. Maksud saya tuh gitu. Jadi kita harus fokus pada kebutuhan, bukan pokok aja, tapi kebutuhan. Nah, yang keinginan ini kan sifatnya genit. Nah, jadi mensiasatinya itu kita harus belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Bukan keinginan. Yang keinginan ini adalah genit. Padahal saya tuh kebutuhannya beli Alphard ya, Mas. Keluarga saya besar. Ganti ya. Oh ganti? Pakai kolbak ya. Loh, di daerah nggak usah jauh-jauh ya, di pinggir Jakarta, di Tangerang Selatan itu masih ada yang masih hidup tuh gitu, hidupnya guyup gitu. Kalau mau kondangan tuh pakai mobil kolbak itu rame-rame tuh masih ada. Iya, di kampung kami tuh masih ada. Bahagia tuh dia. Bahagia. Itu tingkat kebahagiaannya berbeda, tapi pertanyaannya mereka itu bukan konsumen sate Madura, persoalannya. Loh jangan begitu, saya buka cabang di sana nanti. Biar disurvei dulu nanti sama Rusdi ke sana. Tapi memang harus dijaga nih, jangan sampai nih, Cak. Harganya dinaikin. Itu paling tidak dapat pahala juga. Walaupun untungnya kecil, tapi pahalanya yang gede. Jadi orang itu yang masih pengen makan sate, itu masih bisa terjangkau. Kalau dulu dia sampai ini sebetulnya pengamat ekonomi apa tukang tausiah sih? Loh. Sekarang gini, Cak. Dulu dia makan cuma sendiri nih. Dia makan sendiri. Sekarang bisa jadi dia beli 2 porsi, 20, tapi makannya nggak berdua, bisa bertiga, bisa berempat. Bumbunya dibanyakin. Iya. Loh, ini dicocol pakai kerupuk aja berarti enak. Berarti kayak zaman kecil kita dulu, Mas. Telur 1 dibagi 8. Iya. Sudah gitu kita berebut.
Nah, itulah makanya itu pemerintah sayang sih orang kayak saya nggak yakin sih orang kayak apa namanya Bu Sri Mulyani, Pak Erlangga itu makan model-model sate di pinggir Oke, kayak satu gini, tadi sampean kasih tipnya, beli sesuai kebutuhan, bukan Iya. keinginan. Tip yang lainnya apa, Mas? Tips yang lainnya itu ya kurangilah untuk anak-anak muda nih, terutama untuk anak Gen Z itu yang mereka sebut tuh healing itu, hindari dulu lah healing kayak gitu. Karena semuanya naik gitu ya. Udah makanan nanti mereka ke restoran itu naik, kemudian juga transportasi mereka pakai pesawat itu naik segala macam. Nah mereka ini lebih baik di inilah, mereka bisa ngerem sedikit gitu ya, bukan apa-apa. Kembali lagi ke seperti kebutuhan mereka tuh apa. Jangan sampai ini ya apa namanya bisa jadi beban. Atau mereka bisa juga belanjanya yang pakai modal substitusi, Cak. Nah, gimana tuh, Mas? Model substitusi itu gini, kalau biasanya Cak Imam itu belanjanya tuh misalnya di katakanlah Uniqlo, Zara, H&M gitu ya. Untuk sementara dengan baju yang kualitas sama, pergilah ke Tanah Abang. Produk lokal kita jos. Suplai dari Bandung, dari Pekalongan, dari Ciledug yang suplai di situ. Mereka juga akan hidup lebih. Saya bisa nambahkan, Mas. Untuk sate, jangan makan sate yang di restoran, makan satenya Cak Imam aja. Betul. Lebih murah tuh, sama satenya kok. Sama-sama sate. Dagingnya sama-sama segar. Itu substitusi kan. Jadi nggak perlu belanjanya di mall yang ber-AC, nggak perlu makannya yang di Berarti restoran. gaya hidup kita dirubah. Tapi kan gaya hidup cuma pengen inian aja. Kan biasanya kita nongkrong di tempat yang ber-AC, jangan di ber-AC. Tapi kan sama hasilnya. Satenya sama. Besarnya juga jangan-jangan lebih besar sate Cak Imam ini. Ya lebih besar dan lebih murah, Mas. Tapi sebentar lagi saya turunin itu. Potongannya mahal sih. Tapi ngomong-ngomong Cak Imam ini kalau bayar gini-gini, pajaknya disetorin ke negara nggak? Loh, ada pajaknya, Mas. Udah dibeli ayam itu udah ada pajaknya kok. Gimana? Beras sudah ada pajaknya. Masih dipajakin lagi oleh kita. Nggak ada yang datang, Mas. Susah nih kitanya. Betul. Kan? Oh, kita beli bahan bakunya udah kena pajak. Itu. Jadi gitu Cak, kalau kita kita biasanya ngopi seminggu 2 kali, ya udah tetap aja seminggu 2 kali. Jadi jangan lagi ke kafe, ke restoran yang ber-AC. Tapi kita bisa tetap minum kopi Temanggung, kopi Bajawa, kopi macam-macam gitu loh. Kita kopi Aceh, Gayo, apa segala, kan kita tetap bisa minum kopi-kopi yang enak. Itu. Nah itu kita cari substitusi lokasinya. Oke. Iya. Berikutnya masih ada lagi, Mas? Mumpung masyarakat nonton, Mas Heri kasih solusi yang baik. Itu. Tapi terlalu banyak nanti mereka pusing sendiri. Pusing gitu sendiri. Ya. Pusing sendiri, apalagi karena tadi tuh ya mau anak bayaran sekolah. Betul. Terus bagi suami-suami yang teladan itu kan harus menghadapi Lebaran. Tapi Mas, dengan kenaikan ini, dengan kenaikan BPN 12% itu, yang paling diuntungkan sementara ini apotek, Mas. Banyak orang stres. Banyak orang darah tinggi. Jadi beli obat ke apotek semua. Kan rumusnya itu, Mas, ya, kalau rumus saya dengan teman-teman nih, darah tinggi itu akibat dana rendah. Nah betul. Itu. Yang itu bisa memukul UMKM, Kak. UMKM yang biasanya jualan ini ya kikil. Nah, udah darah tinggi karena dana rendah, kan dia menghindari makan kikil. Jadi ikut-ikutan sampean. Jadi ikut-ikutan darah tinggi akibat dana rendah itu. Iya. Akhirnya yang kasihan itu orang yang jual kikil apa segala macam itu, yang tenda-tenda itu, soto Betawi apa segala macam. Lagi darah tinggi saya nggak bisa makan itu. Karena dana nggak cukup, dana rendah. Tapi sebetulnya Mas Heri mungkin setuju. Yang lebih penting itu ya nggak usah dinaikkan. Iya. Iya kan, Mas? Setuju saya. Karena gini. Oke aja, memang pemerintah butuh duit, kita paham untuk pembangunan apa segala macam. Kalau mau sekarang ini masalahnya momentumnya nggak tepat. Orang lagi pada susah. PHK-nya ini luar biasa. Kita hitung ya dari 2022 Oktober ya 2022, 2023, 2024. 2024 ini paling banyak. Kalau nggak salah Oktober 2023 itu hanya sekitar 45.000 orang yang ter-PHK. Yang 2022 Oktober itu nggak sampai 20.000. Sekarang udah 64.000. Itu jadi maksudnya kondisi lagi nggak kondusif. Wah itu istilahnya tuh, udah nggak kondusif, lagi nggak nyaman lah untuk kenaikan ini. Bukannya kita nggak setuju,
Kalau momentumnya tepat, ya silahkan aja pemerintah naikkan. Udah Mas, pusing saya Mas, pusing saya gitu. Iya. Naik gitu, pusing. Bawahnya emosi gitu. Iya makanya itu Mas, bikin darah tinggi. Karena apa? Dana rendah. Dana rendah itu. Darah tinggi akibat dana rendah. Gitu. Oke Mas Heri, Iya. matur sekelangkong Mas ya. Matur sekelangkong itu kalau sampean jawab depade. Depade. Depade Mas, ya. Sampean kalau makan sate satu lagi sudah lancar depade nanti. Saya masih ingat bahasa Madura itu cuma Apa satu tuh? tuh. Apa? Entar dek mah. Oh, mau kemana maksudnya? Iya, cuma itu aja saya tahu. Iya, itu. Iya, karena dulu saya punya pacar orang Madura. Oh gitu. Terus sampean tinggalin? Bukan ditinggal. Gimana? Ya, kita memang jalannya berbeda. Oh, kalau sampean bilang ditinggali, tonton orang Madura bahaya loh Mas. Baik, terima kasih. Ya, oke. Mas Heri, Imam. matur sekelangkong, Ya. terima kasih. Pemirsa sekalian, saya sedang sedih memang hari ini karena soal kenaikan PPN 12% itu. Tapi yang bagi yang sudah menonton, saya mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa kasih subscribe dan komen di channel Mahfud MD Official. Komen terbaik saya kasih hadiah sate, tapi syaratnya datang ke sini. Saya Cak Imam, nama panjangnya Imam Marsudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.